宇刑事ギャバン・ルミナス。 Ternyata Gaban ada juga seorang cewek. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita bahas episode 3 Super Space Gaban Infinity dalam segmen Pandai Satsu. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anugerah Satsu, toko fans Urang Banua. Pada kali ini kita langsung melanjutkan episode 3. Nah, Gaban Infinity ternyata setelah saya nonton ada juga Gaban seorang cewek di dunia mana bumi multiverse berikutnya yang Reggie ingin di singgahi sini lah, ke dunia sini ya. Langsung saja, jangan kemana-mana, jangan skip video ini, tonton terus pembahasan saya kali ini sampai selesai. Cekidot. Henshin. Di awal episode kita diperlihatkan ada insiden pembunuhan dan sudah diolah TKP oleh kepolisian di bumi multiverse I5109. Kemudian datang dua gadis ke lokasi kejadian bernama Kiki dan Koto, dan mereka memberi hormat kepada polisi dengan gaya hormatnya tuh dengan cara yang lain kayaknya ya guys. Gimana ya? Nah ini aja. Nah harusnya kan seperti ini. Nah kalau di multiverse I5109 gaya hormatnya agak aneh gini. Nah, ya lanjut. Setelah tiba di lokasi kejadian, yang sang korban tuh ternyata di luar dugaan. Korban tuh tewas seperti kayak menjadi buih-buih kayak busa sabun. Nah, guys, seperti itu. Kiki mengambil sampel buih tersebut dan dibawa ke lab. Sebelum itu, emoji milik Kiki memberitahu Kiki, namun Kiki ternyata mengerti apa yang dibilang emoji miliknya. Nah, jadi saya teringat dengan Kamen Rider Gabu, yaitu emoji ini mirip dengan Gojizo. Nah, yang bisa berbicara namun hanya pemiliknya saja atau orang yang bisa mengerti apa yang dibicarakan kayak Gojizo tuh. Nah, kayak si Soma kan mengerti bahasa bahasa Gojizo-nya kan pemiliknya sendiri. Kalau orang lain nggak ngerti. Nah, sama seperti Kiki ini bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh emoji. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Jadi yang dikatakan emoji Kiki ini bahwa jasad korban ini memiliki energi emoji. Yang tepatnya ini adalah kasus penyerangan menggunakan emoji. Nah, begitu ceritanya. Di sisi lain, dialah yang menyebabkan orang itu tewas menjadi busa yang tersebut tadi. Kata saya tadi yang buih-buih busa. Nah, namun orang tersebut kita belum diperlihatkan. Kayak sedikit gambarnya tuh sedikit wajahnya tuh tidak diperlihatkan. Dan juga dia memegang sebuah emoji jahat. Dan dia berkata tinggal membereskan satu orang lagi. Nah, berarti orangnya tuh dua yang ingin dia balas dendam. Lanjut. Di sisi lain, tepatnya berada di markas pusat, Reggie dan Date Daisuke memberi laporan kepada Pak Karel bahwa ada orang yang mencoba menjual emoji kepada penduduk bumi multiverse yang lain misalnya itu. Namun yang orang yang menjual itu bisa melintasi antar dimensi. Kata Reggie dan Daisuke melaporkan kepada Pak Karel. Mendengar hal tersebut, Pak Karel berpendapat kemungkinan orang yang bisa melintasi dimensi tersebut adalah orang yang terlibat kematian gurunya si Reggie kemarin itu yang kita diperlihatkan flashback sedikit doang. Nah, itu kata si Pak Karel, kemungkinan itu orangnya kah atau bukan. Nah, kita belum diperlihatkan dengan jelas lagi. Kita akan tunggu ke episode berikutnya. Setelah keluar dari ruangan Pak Karel, Reggie pun bercurhat kepada Date jika kalau saja kita bisa berkomunikasi dengan bumi yang lainnya, maksudnya multiverse lain bisa berkomunikasi. Nah, kata Reggie. Kemudian Date pun berkata mengapa gak coba pergi kembali ke bumi multiverse A8018. Mohon maaf, ternyata bukan A, ternyata ya guys, itu huruf lambang seperti apa itu? A-nya tuh kayak ini seperti apa namanya tuh. Silakan tulis di kolom komentar. Jadi saya sebutkan saja A aja lah ya, A aja A8018. Nah,
Kata Date tadi, mengapa tidak coba saja kembali ke bumi Multiverse A8018 tadi untuk saling berkomunikasi agar mendapatkan informasi lebih banyak supaya lebih cepat mengetahui pelaku membumbun si gurunya Reji. Nah, ya lanjut setelah pembicaraan belum selesai, namun ada yang memotong pembicaraan, yaitu siapa? Wani Buci dan Patran. Wani Buci dan Patran ya. Mereka datang cuma mengejek dikarenakan jabatan Wani Buci dan Patran itu lebih tinggi dari divisi arsip Reji yang sempat emosi namun ditahan oleh Date. Misalnya ini Wani Buci ini mengejek-ngejek divisi arsip ibaratnya divisi arsip itu seperti OB. Nah, kalau ya jabatan si Wani Buci dan Patran ini seperti kayak pegawai tetap, nah gitu ibaratnya tuh lebih bawah dari aja divisi arsip jadi divisi arsip kayak OB. Nah, kayak OB seperti itu. Tapi kata Date, biar saja, jangan dilawan. Nah, jangan dilawan. Kayak gitu, sempat emosi tadi ngejek menghina-hina gitu. Nah, kata siapa tadi, Date tadi kan tahan, padahal kan jabatan kita lebih tinggi daripada mereka, tapi secara rahasia. Date pun berbicara dengan mereka, si Wani Buci dan Patran tadi. Nah, Date mengajak mereka ke lain tempat agar tidak membuat kegaduhan dengan cara kan kalian pangkatnya lebih tinggi, harusnya tidak di sini tempatnya, takutnya tidak mendengar kalau kalian akan mendapatkan panggilan, kata Date sambil mengusir dengan sopan. Di sisi lain, tepatnya di bumi Multiverse A8018 yang Setsuna tinggal, dia menginterogasi kepada Maro siapa yang memproduksi Emulgear. Namun Maro dengan keras tidak mau berkata-kata, cuma cengengesan doang, pokoknya gak mau kata-kata. Hahaha, sudah setelah interogasi gagal dan ingin berencana menginterogasi Maro di lain waktu, kemudian kepala tertinggi di Multiverse A8018 itu bernama Rui Amoy berkata, selain kamu yang mengalahkan Maro, ada juga kan Gaban warna merah. Nah, itu ikut membantu mengalahkan si Maro. Akan tetapi kata pemimpin di situ itu, Rui Amoy bernama, mengapa kamu tidak melaporkan kepada saya? Maksudnya juga menghadap si Nang Gaban merah itu. Nah, kenapa tidak menghadap kepada saya? Kata si pemimpinnya itu, Rui Amoy. Lalu Setsuna menjawab, mohon maaf, kemarin itu tidak sempat menghadap kepada si Rui Amo orangnya Amo ya Amo. Nah, seperti itu. Karena setelah mengalahkan si Maro itu, langsung si Reji dan pasukan divisi tadi kok langsung pergi dengan cepat. Nah, cuma tidak lama-lama sedang mengalahkan langsung pergi. Nah, seperti itu kata si Setsuna menjelaskan kepada kepala tertinggi tadi bernama Amo. Ya, di sisi lain, Reji dan Date kembali ke markasnya, yaitu divisi arsip, bahwa Agim memberitahu ada gelombang energi negatif di bumi Multiverse I5009 yang di tinggal si Kiki dan Koto. Tanpa basi-basi mereka langsung bertiga berangkat ke bumi tadi I5109 ya. Namun kali ini pesawat tempurnya alias bernama Cosmo Gabarion dilengkapi unit baru bernama Cyber Unit. Nah, setelah tiba di bumi I5109 dan Reji tiba-tiba langsung masuk ke markas Kiki dan Koto begitu saja yang sedang menyelidiki korban yang menjadi buih atau busa sabun tersebut. Di belakang ada Reji
kaget ada siapa nih si Kiki dan Koto asik apa nih menyelidiki, ternyata Reji ada di belakang. Langsung apa nih, mereka pun langsung kaget dan tiba-tiba tidak boleh orang luar masuk sini ya, mau diusir. Akan tetapi Reji apa nih mengeluarkan kartu pengenal diri dan berkata, sesama rekan kerja penyelidik kasus MOG kita bekerja sama. Lalu Koto memperkenalkan diri dan nama panjangnya adalah Kotobuki Katanari, serta memberi salam hormat kepada Reji dengan gaya sebelumnya tadi seperti ini. Biasa kan hormat kene, hormat gerak. Nah, hormat kene kan. Ini gayanya seperti ini. Gimana deh? Hormatnya gini. Agak aneh sih saya nonton. Misalnya kan di dunia lain kan hormatnya seperti kayak gitu, sepertinya lain. Nah, model lain hormat. Kemudian Kiki melihat MOG milik Reji yang keluar dan ada di bahu Reji. Kemudian Kiki melihat MOG milik Reji dan bisa mengerti apa MOG bicarakan yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa Kiki itu bisa memahami pembicaraan bahasa MOG. Ya, setelah mengetahui motif pelaku pembunuhan dengan cara mengubah menjadi busa buih tersebut, kemudian mereka tidak menemukan pelaku ataupun monster emos yang menyerang mereka karena tidak memiliki jejak kaki di olah TKP tersebut. Nah, seperti itu. Namun mereka mempunyai cara lain, yaitu mencari rekan korbannya yang tadi tuh siapa tuh kada tahu lagi namanya, belum tahu namanya, yaitu rekannya itu bernama Ketua Gimbel, bukan Gimbel. Gimbal. Gimbal itu adalah Dewan Perhubungan Perdagangan dan Industri Alien. Katanya si Kiki tadi itu kan sudah mendapatkan informasi. Jadi supaya mengetahui si pelakunya itu si yang pembumbun tadi itu, ada rekannya si pembumbun tuh ya bernama Ketua Gimbal, bukan Gimbal. Kemudian Reji mengeluarkan Agi dari dalam kartu nama tersebut untuk mencari tahu lokasi Ketua Gimbal tersebut. Kiki dan Koto pun terkejut. Agi itu bukan manusia. Keluarlah Agi itu. Agi itu menjawab dia adalah Artifact Generic Intelligence, yang artinya adalah manusia MOG buatan. Nah, dengan kata lain bukan manusia, pada manusia juga. Lanjut, setelah mendapatkan lokasi si Ketua Gimbal tersebut oleh bantuan si Agi, kemudian mereka bertiga langsung menemui si Ketua Gimbal tersebut. Namun sedikit pembicaraan MOG milik Kiki memberitahu bahwa ada bahaya datang dari atas. Kemudian mereka semua keluar dari rumah tersebut, dan rumah itu pun meleleh dan menjadi buih busa juga. Ternyata pelakunya adalah monster emos yang terbang. Jelas saja tidak ada jejak kaki pelaku pembunuhan yang tadi itu. Nah, ternyata monster emosnya terbang menyerang dengan mengeluarkan buih busa tersebut. Nah, memuntahkan kayak seperti zat asam dan meleleh. Nah, ketika terkena asam tersebut, yang mengendalikan monster emos itu bernama Densu. Dia adalah pemilik peternakan monster di planet Jagat Jags. Karena Densu melihat dengan kepalanya dia sendiri di planet Jags tadi itu, nah, yaitu tewas si monster peliharaannya itu, nah, dibumbun oleh kepala Gimbal. Nah, makanya balas dendam, dan temannya si Gimbal tadi sudah dimusnahkan si Densu. Nah, sisa Gimbal aja lagi yang belum dibalas dendam, ingin dibumbunnya juga. Densu yang sudah marah dan ingin membalaskan dendamnya dengan cara menyuruh Tama. Nah, Tama ini adalah monster
apa namanya nih, monsternya tadi, monster yang terbang tadi, monster emos yang terbang ingin menghabisi si gimbal. Serang Tama aja, wah, dengan semburan asam tadi. Jika kena akan jadi buih busa tersebut. Setelah dianalisis oleh Kiki, ternyata itu monster emos yang menyerupai Tama dengan cara menggunakan taring Tama. Maksudnya itu adalah kan Tama sudah mati. Nah ya Allah, monster apa namanya peliharaan si siapa Densu tadi sudah mati harusnya. Cuman apa Densu itu apa memakai apa emoji yang jahat tadi. Jadi kan ibaratnya tuh monster emos tuh menyerupai si Tama. Nah seperti itu. Karena serangan Tama ini terlalu besar, Reiji pun meminta izin kepada para pusat untuk mengubah mode apa namanya pesawat tempurnya, yaitu Cosmo Gabarion menjadi robot mecha. Setelah disetujui langsung seperti biasa dengan cara jempol dan berubahlah Cosmo Gabarion menjadi robot mecha dilengkapi dengan cyber unit, dan nama mecha tersebut berubah menjadi nama Onikill Tenkyu. Singkat cerita, monster Tama tersebut kalah dan berubah kembali menjadi monster biasa, yaitu monster emos. Kemudian Densu yang masih memiliki rasa dendam, mengeluarkan energi negatif dan membuka gerbang Maku kayak seperti episode sebelumnya. Jika tidak ditangani, maka kita akan tersedot dan hancur, kata Reiji. Kemudian Kiki yang ingin menghancurkan gerbang tersebut dengan cara Kiki berubah menjadi Gaban. Pada episode inilah debutnya Kiki berubah menjadi Gaban Luminos dan menghancurkan monster emos serta gerbang Maku. Setelah itu, Densu akhirnya sadar dan terlepaslah dari pengaruh jahat Emo Gear. Dan Kiki pun menjelaskan kepada Densu bahwa jiwa Tama yang bersemayam di taring itu, mengatakan jika kamu menambah dosa terus, Tama akan sedih. Jadi jangan lagi. Dan membuat hati si Densu tidak lagi ingin balas dendam. Akhirnya Densu pun juga ditahan karena sudah membuat kerusakan kan, dan menggunakan emoji jahat tersebut. Serta ketua gimbal itu juga ditahan juga karena si ketua gimbal itulah menyebabkan jadi si Densu jadi balas dendam, jadi jahat. Nah itu bang. Cerita Kiki dan Koto pada episode ini berakhir, satu episode saja. Setelah itu Reiji pun mengucapkan selamat perpisahan kepada Kiki dan Koto karena ingin bertugas di tempat lain, yaitu tempat multiverse selanjutnya. Namun ditahan oleh mereka berdua karena terlalu cepat untuk pergi, karena ingin lebih kenal lebih akrab dan ingin masih banyak bertanya-tanya siapa kamu ini sebenarnya. Nah seperti itu. Namun langsung Agi keluar dan kata Agi kita harus bergegas ya, karena ada energi negatif yang harus ditangani lagi. Seperti itu ya. Sebelum Reiji pergi, Kiki dan Koto ingin ikut juga sama Reiji melintas antar dimensi tadi tuh ke multiverse lainnya, kata Reiji sambil melarang. Karena kenapa? Takutnya tidak bisa bertahan, kata Reiji, di bumi lainnya. Maksud Reiji itu gimana ya? oksigen di dunia lain itu apakah beda dengan oksigen yang multiverse si Koto dan Kiki tinggal ini? Langsung kaget si mereka berdua tadi, Koto dan Kiki tadi. Dengan cepat mereka meninggalkan berdua begitu saja. Setelah itu kata Kiki, suatu saat nanti kita akan bertemu mereka kembali. Bertemu dengan Reiji kembali ya, di lain waktu. Minggu depan episode 4 Gaban Infinity. Reiji yang sampai di bumi multiverse berikutnya harus menghancurkan benteng di bawah tanah dan bertemu seorang cewek menggunakan Gabarion Tiger. Akankah cewek tersebut menjadi Gaban juga? Kita tunggu episode berikutnya minggu depan. Terima kasih yang telah menonton pembahasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah atau kurang tepat dalam penyampaian. Sekali lagi saya mohon maaf. Marhaban ya Ramadan, selamat menaikkan ibadah puasa 1447 Hijriah. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Jika yang suka video pembahasan saya ini, silakan di like juga. Like.
serta share ke teman-teman kalian yang pencinta tokusatsu. Saya pamit, mohon undur diri, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toko Fans, urang Banua, dadah.